Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang zakat al-hajj, yaitu pada bab 233, bab wujubil haji wa fadlih. Sahih? Al-hadits al-awwal, hadis 1271. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Bunya dibangun al-Islamu, Islam itu ala khamsin, di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan ini 2 yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, tidak menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu. Yang ketiga adalah wa itaiz zakat, dan membayarkan zakat. Yang wajib itu ada 2, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Yang keempat adalah hajjul baiti, menuju ke Ka'bah, yaitu untuk ibadah haji. Yang kelima adalah shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata apa? Wa hajjil baiti, bahwasanya haji ke Ka'bah ini termasuk dari rukun Islam, bunyal Islam. Rukun itu artinya apa? Sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada maka tidak sempurna. Seperti misalnya manusia ini dibagi 2, ada kepala atas, ada badan bawah. Ini dua-duanya harus ada. Kalau cuma kepala bukan manusia, itu hanya bagian manusia atau kepala. Kalau cuma badan itu bukan manusia, itu bagian manusia atau badan. Nah, maka Islam juga begitu, harus ada 5 ini. 5 tidak ada, salah satunya berarti bukan Islam, tapi sebagian dari Islam. Kepala ini bukan manusia, tapi sebagian dari manusia. Karena itu orang yang tidak mau ibadah haji maka dikatakan sebagai kafir di dalam Al-Quran. Mada qala ta'ala? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, yaitu tidak mau haji padahal mampu, maka sungguh Allah maha kaya terhadap seluruh alam. Maka disebut kafir oleh Allah, meskipun tidak sampai murtad dari sisi hukum fikih, tetapi di mata Allah kafir, maka disebut kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya hadis-hadis Nabi itu seringkali oleh para ulama lafal-lafalnya diubah untuk menjelaskan. Contohnya kalimat bunyal Islam ala khamsin, ini oleh para ulama fikih diubah menjadi arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Ini kalimat ini bukan sabda Nabi, ini perkataan para ulama. Nah, perkataan seperti ini tidak masalah, karena kita tidak menisbatkannya kepada Nabi, kita hanya meringkas apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, bahwasanya 2 persaksian ini, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ini tidak bisa dipisah. Kalau dipisah maka tidak diterima oleh Allah. Apakah ada dalilnya? Ada dalam surat Al-Insyirah
Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ditinggikan namanya itu? Setiap disebut nama Allah juga disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa saya maunya Allah, tapi kalau Muhammad saya nggak mau. Saya maunya Islam Nusantara, Islam Arab saya nggak mau. Islam yang dibawa oleh orang Arab Muhammad itu saya nggak mau. Maunya Islam Nusantara, nggak diterima oleh Allah. Silakan masuk wahai para Islam Nusantara ke dalam neraka, karena itu bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 1272, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana, telah khutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha, sesungguhnya Allah, qad farada, telah mewajibkan, alaikum, atas kalian, al-hajj, berhaji, fahujju, maka berhajilah kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah haji hukumnya wajib karena diperintahkan dengan kata-kata faradha, memfardukan. Dan fardu itu asalnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Maka termasuk di sini haji fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi ada syaratnya bagi yang mampu saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, akulla amin, apakah setiap tahun berhajinya ya Rasulullah? Fasakata, maka beliau diam, hatta, sehingga qalaha, dia mengucapkan pertanyaan tadi salasan, 3 kali. Maka ha ini kembali kemana? Ha kalau kembali kepada qaul tidak tepat, karena hu mestinya. Nah, maka bisa dikembalikan kepada al-mas'alata. Dia mengulangi al-mas'alata, ucapan pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Maka muannasnya karena apa? Takdirnya itu adalah al-mas'alata. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am, kalau saya mengatakan ya, la wajabat, sungguh pasti wajib haji setiap tahun, wala mastata'tum, dan sungguh kalian tidak bakal mampu karena berat itu. Dan ini sesuai fakta. Sekarang umat Islam kan semakin banyak, kemudian dari semua negara itu pengen haji. Nah, seandainya wajib haji setiap tahun, nggak bakal bisa. Sebagaimana sabda Nabi, mastata'tum, nggak akan mampu kalian. Ketika Nabi ditanya, ini umat Islam belum sebanyak ini, tapi yang haji bersama Nabi saat itu ada 124.000 sahabat. Maka jumlahnya para sahabat itu dikatakan oleh para ulama sama dengan jumlah para nabi, 124.000 sahabat pada waktu itu, ya, pada waktu haji wada. Semakala, kemudian beliau bersabda, daruni, biarkan saya, ma taraktukum, selama saya membiarkan kalian. Maksudnya kalau saya tidak mengatakan setiap tahun, ya sudah, kalian diam saja, nggak usah banyak tanya. Fa innama, maka sesungguhnya halaka, binasa, man kana qablakum, orang yang sebelum kalian, yaitu umat terdahulu, dengan sebab 2 hal. Pertama, bikathrati su'alihim, dengan banyaknya pertanyaan mereka, yaitu pertanyaan yang tidak penting seperti tadi. Yang kedua, waqtilafihim, dan karena menyelisihinya mereka ala anbiya'im, terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa banyak tanya sementara tidak diperlukan itu tercela. Dan ini sudah disitir oleh Allah dalam Al-Quran. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Nah, maka di sana dibahas oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir. Beliau sebutkan 10 macam pertanyaan yang tercela. Jadi pertanyaan itu ada bisa terpuji, ada bisa tercela. 10 macam beliau sebutkan. Sebenarnya banyak kata beliau yang tercela itu, tapi beliau rinci 10. Nah, maka silahkan nanti lihat di dalam kitab Safwatut Tafasir pada tafsir ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum, yaitu surat Al-Maidah ayat 101, surat 5 ayat 101.
Kemudian beliau mengatakan, "Faida maka jika amartukum aku sudah menyuruh kalian bisyai'in dengan sesuatu, fa'tu minhu maka datangkan atau lakukan darinya mastata'tum semampu kalian. Wa idza dan jika nahaitukum saya melarang kalian an syai'in dari sesuatu apapun, fada'uh maka tinggalkanlah dia." Untuk perintah mastata'tum semampu. Untuk larangan da'u tinggalkan tanpa kecuali. Nah, makanya di sini diambil kaidah an-nahyu muqaddamun 'alal amri, bahwasanya larangan itu lebih didahulukan daripada perintah. Artinya kalau ada perintah dan larangan bertabrakan, maka dahulukan larangan. Contoh, dilarang sholat sunnah setelah subuh, tetapi ada juga perintah disuruh untuk sholat sunnah sebelum duduk di masjid. Bagaimana kalau kita masuk ke masjid pada subuh? Apakah ikut perintahnya, yaitu sholat sunnah? Apakah ikut larangannya, yaitu tidak bolehlah sholat setelah subuh? Nah, ini kaidahnya an-nahyu muqaddamun 'alal amri, larangan lebih didahulukan daripada perintah. Karena itu menurut jumhur, orang yang masuk masjid ba'da subuh tidak ada tahiyatul masjid. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, silahkan tahiyatul masjid. Karena ada sebab yang mutaqaddim, sebab yang muncul sebelum adanya salat. Sebabnya mutaqaddim boleh salat di waktu terlarang. Sebabnya muqarin atau menyertai, maka boleh untuk salat di waktu terlarang. Tapi kalau sebabnya adalah mutaakhir, yaitu muncul setelah salat, baru tidak diperbolehkan dilakukan di waktu terlarang. Itu menurut mazhab Syafi'i, menyelisih jumhur. Berikutnya, (1273) Wa anhu radhiyallahu anhu qala su'ila, telah ditanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, amalan apakah afdal yang paling utama? Qala, beliau bersabda, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa beliau sebutkan iman itu yang paling utama? Karena tanpa iman, amal tidak diterima. Apa dalilnya? La tuqbalu minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah mencegah mereka untuk diterima amal atau nafkah mereka kecuali gara-gara mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti amal apapun, sebaik apapun, kalau kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal paling utama adalah imanun, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mada, apalagi? Qala, beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, yaitu memerangi orang-orang kafir. Kenapa jihad ini adalah tingkatnya tinggi? Karena jihad itu seseorang merelakan harta yang paling mahal yang dia miliki, yaitu nyawa. Nyawanya kalau sudah lepas, sudah segala sesuatu ikut lepas. Tapi kalau misalnya mata lepas, lidah masih punya, bisa merasakan enaknya. Lidahnya terpotong, mata masih bisa melihat, masih bisa merasakan enaknya. Kalau udah nyawa lepas, sudah apapun tidak ada gunanya. Sehingga jihad menjadi mulia gara-gara kita merelakan harta kita yang termahal, yaitu nyawa. Qila tsumma mada, kemudian apa lagi? Qala, beliau mengatakan hajjun, haji mabrurun, yang baik atau yang diterima. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, apa itu haji mabrur? Al-mabrur, haji mabrur, huwallazi, dialah yang la yartaqibu, tidaklah melakukan sahibuhu, pelakunya, fihi, di dalam haji tadi, maksiatan, akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagian masyayikh mengatakan haji mabrur itu kalau memenuhi 3 syarat. Apa saja? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak melakukan dosa sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Yang ketiga, ibadah hajinya sesuai aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amal itu ada 2, ya kan? Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Ikhlas itu niatnya karena Allah, mutaba'ah itu caranya sesuai sunnah Rasulullah. Nah, ditambah satu lagi ini penjelasan Imam Nawawi tadi bahwa haji mabrur adalah yang tidak melakukan maksiat. Maka 3 ini dilakukan semuanya, maka hajinya menjadi mabrur. Tapi sebenarnya 3 syarat ini bisa dijadikan satu, yaitu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tidak melakukan maksiat, karena tidak ikhlas itu maksiat. Tidak melakukan bid'ah di dalam haji, karena bid'ah itu maksiat. Nah, tapi kalau kita mau perinci 3 ini juga bagus ya, supaya orang perhatian betul-betul bagaimana ikhlasnya ketika dia haji. Mudah-mudahan semua kita hajjun mabrur wa umrun mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka di sini yang berkaitan dengan bab adalah kata-kata hajjun mabrur. Haji mabrur ini peringkat ketiga setelah iman dan jihad. Berikutnya 1274 wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja, barang siapa yang haji falam yarfuth, lalu tidak berkata mesum, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, berbuat maksiat, raja'a, dia pasti pulang ke yaumi, seperti pada hari waladatu ummuh, dilahirkan oleh ibunya, alias tidak ada dosanya. Hadis ini menunjukkan fadilah haji yang mabrur, yaitu dosanya menjadi 0. Ada 3 amal yang menyebabkan dosa itu menjadi 0. Apa saja? Al-Islam, masuk Islam. Sebagaimana sabda Nabi, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu, wa anna al-hijrah tahdimu ma kana qablaha, wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu." Rawahu Muslim. Yang pertama Islam, maka orang yang kafir masuk Islam maka semua dosanya hancur, 0. Kemudian yang kedua adalah hijrah, maka siapapun hijrah dari Mekah ke Madinah maka semua dosanya 0. Tapi hijrah dari Mekah sudah tidak ada. Yang ketiga haji, ini menghancurkan apapun dosa sebelum haji. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian hadis ini menjelaskan kata-kata rafath yang disebutkan dalam Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Demikian juga dijelaskan dalam hadis yang lain meskipun dhaif, tapi maknanya benar. Ar-rafathu itu adalah al-i'rabatu, jelas-jelas vulgar, wa ta'ridu ataupun ucapan sindiran, lin nisa'i kepada para istri, bil jima' untuk jima'. Jadi perkataan-perkataan yang mengarah kepada jima', kepada istri. Nah, itu namanya rafath. Baik itu i'rabah, vulgar, maupun ta'rid, maupun ditutupi atau diserubungi dengan disamarkan. Tapi yang dimaksud adalah ucapan keinginan jima' kepada istri. Nah, ini namanya rafath. Boleh diucapkan oleh suami kepada istri kecuali ketika puasa, tidak boleh. Ketika haji juga tidak boleh. Supaya puasanya fokus, supaya hajinya fokus. Nah, maka Allah katakan, "Faman farada fihinal hajja wala rafath." Siapa yang sudah fardu haji, alias dia sudah masuk pada ihram, maka tidak boleh dia untuk berkata mesum kepada suaminya atau istrinya. Nah, dalam hadis ini tadi disebutkan wal fusuqu, adapun fasik itu al ma'asi kulluha, semua perbuatan maksiat. Wal jidalu adalah pun jidal, ya, ayatnya kan fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Adapun jidal itu adalah jidal rajul sahibah, seseorang berdebat dengan sahabatnya. Tabarani sahih. Nah, jadi Mas Haji jangan berdebat. Menurut saya Mekah itu di sana. Kemudian mana antum mengatakan enggak di sana. Nah, enggak lah, perlu debat nih. Udah kita berjalan aja menuju ke
Maka nanti kita akan tahu sendiri mana yang benar, apakah ke arah sana atau ke arah sana. Berdebat tentang apa lagi? Ya, bahwasanya lebih utama haji itu tamattu. Satunya mengatakan lebih utama ifrad, satunya mengatakan lebih utama qiran. Nah, enggak usah debat. Silakan haji masing-masing, la jidala fil haji. Kalau mau debat nanti selesai ibadah haji, ayo diskusi. Ini diskusi yang ilmiah untuk mencari kebenaran. Berikutnya 75. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah, ibadah umrah ilal umrah, kepada umrah berikutnya adalah kafaratun, penghapus, yaitu dosa lima bainahuma, untuk apapun di antara kedua umrah tadi, alias dosa-dosa selama dua umrah tadi dihapuskan. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang makbul, laisa lahu jazaa'un, tidak ada baginya balasan illal jannata, kecuali surga. Yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat wal hajjul mabrur, haji yang baik, yang mabrur, yang diterima, itu tidak dibalas kecuali dengan surga. Saking mulianya amalan tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil dua faedah. Faedah pertama, disyariatkan mengulang umrah. Dulu pernah umrah tahun 2010. Nah, silakan umrah lagi tahun 2024. Silakan umrah lagi nanti tahun 2030. Misalnya ya, setiap 5 tahun kalau bisa melakukan umrah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasanya umrah sampai umrah berikutnya itu menghapus dosa-dosa antara keduanya. Maka ada penghapus dosa harian, ada penghapus dosa pekanan, ada penghapus dosa tahunan. Yang harian itu salat 5 waktu, ini menghapus dosa. Yang pekanan adalah setiap Jumatan, itu penghapus dosa. Yang tahunan adalah setiap puasa Ramadan, menghapus dosa. Ada juga yang lebih dari tahunan, yaitu umrahnya. Umrah 1 kepada umrah 2, maka menghapus dosa. Sehingga engkau sudah pernah umrah 2010, umrah lagi 2020, umrah lagi 2025, umrah lagi 2030 begitu. Berikutnya 76. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, nara, kami memandang, kami para wanita, al jihad, jihad itu afdalul amal, amal paling utama. Jadi para sahabat itu irinya tentang pahala, bukan tentang dunia. Ya Rasulullah, kami lihat orang-orang kaya makan lezat-lezat, kami enggak pernah. Enggak. Ya Rasulullah, kami lihat jihad itu paling mantap amalnya, amalan paling tinggi, besar pahalanya. Saking seringnya Nabi menyampaikan fadilah jihad. Afala nujahid, apakah tidak sebaiknya kita para cewek ikut jihad? Qala, beliau mengatakan lakunna. Di situ lakunna atau lakin? Lakunna. Boleh, bacaannya benar. Kalau dibaca lakin, itu juga ada naskah yang seperti itu. Saya memilih bacaan lakunna. Lakunna, bagi kalian wahai para wanita, afdalul jihadi, jihad yang paling utama, yaitu hajjun mabrurun, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat Bukhari. Kalau dibaca lakin, akan tetapi, maka maksudnya adalah akan tetapi jihad paling utama bagi kalian wahai para wanita. Berarti takdirnya apa? Lakin afdalul jihadi lakunna. Nah, kalau memang takdirnya seperti itu, ya sudah, lakin diganti lakunna saja supaya sudah mewakili takdirnya. Maka Nabi bersabda, lakunna, bagi kalian wahai para wanita, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya jihad atau haji itu senilai dengan apa? Jihad. Senilai dengan jihad. Mari kita lihat dalam Al-Quran apa kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang berkaitan dengan bahasan kita adalah wa fi sabilillah, dan diberikan untuk sabilillah, yaitu apa? Jihad, perang. Ini tafsiran mayoritas ulama dulu. Tapi kemudian ulama sekarang mereka mengatakan fi sabilillah ini tidak harus jihad. Salah satunya adalah yang senilai dengan jihad, yaitu hajjun mabrurun. Ini dalilnya afdalul jihadi hajjun mabrur. Sehingga orang miskin minta uang kepada Baitul Mal, ya, diambilkan dari uang zakat Baitul Mal. Untuk apa, Pak? Untuk haji, bisa. Ini sekampung saya sudah haji semua, saya belum, nggak ada duit, minta uang dari Baitul Mal, kasih haji. Teman sekelas saya semuanya sudah haji, saya belum. Nah, minta kepada Baitul Mal, dikasih untuk haji, diambilkan dari harta zakat. Ini tadi dalilnya wa fi sabilillah, termasuk adalah haji, karena Rasulullah menyebutnya sebagai jihad, yaitu jihad fi sabilillah. 77 wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin, tidak ada satupun hari aktsara yang lebih banyak min ayyutiqallahu, daripada Allah memerdekakan fihi pada hari tadi abdan hamba minan nari, dari api neraka. Tidak ada hari yang lebih banyak itunya min yaumi Arafah, daripada hari Arafah, yaitu hari tanggal berapa? Tasi'u Dzulhijjah. Ini perlu disebutkan definisinya, ya. Yaumu Arafah itu adalah Tasi' Dzulhijjah, hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, maka hari Arafah tidak harus ada wukuf di Arafah. Mau ada mau tidak, pokoknya 9 berarti adalah Yaumu Arafah. Ini fadilahnya hari Arafah, yaitu banyak hamba dimerdekakan dari neraka. Apakah ada fadilah yang lain? Ada. Kita temukan dalam kitab Muwatta Malik rahimahullah ta'ala. Apa kata kuncinya untuk mencari hadisnya ini? Bahwasanya ada fadilahnya untuk hari Arafah. Ini hadisnya, Athar Mari asyaitan, tidaklah terlihat setan itu pada suatu hari lebih kerdil, lebih hina, lebih remeh, lebih dongkol daripada kalau ketemu hari Arafah. Karena dia melihat rahmat-rahmat yang turun bercucuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hamba. Nah, maka inilah fadilahnya apa? Hari Arafah. Setan merasa susah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sebanyak-banyaknya kepada hambanya, merasa senang. Berikutnya 78 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umratun, satu kali umrah fi Ramadan, di bulan Ramadan, ta'dilu sebanding hajjatan, satu haji, atau qala, atau Nabi bersabda, rawinya ragu-ragu, hajjatan ma'i, satu haji bersamaku. Hadis ini menunjukkan fadilahnya umrah di bulan Ramadan, sehingga sebisa mungkin kita kalau melakukan umrah dilakukan di bulan Ramadan. Memang pahalanya lebih banyak, tetapi juga harganya lebih mahal. Karena banyaknya orang yang ingin umrah di bulan Ramadan, sehingga karena banyak yang menginginkan, akhirnya dibuat mahal tiketnya. Apa yang dimaksud ta'dilu sebanding? Ya, yang dimaksud sebanding ini dari sisi pahalanya, bukan dari sisi menggugurkan kewajiban. Jadi seandainya engkau belum pernah ibadah haji, kemudian engkau sudah umrah di bulan Ramadan, engkau katakan saya sudah tidak wajib haji karena sudah melakukan haji yang sebanding dengan haji Nabi. Ini tidak benar. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya amalan sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amalan wajib. Umrah sunnah, haji wajib. Umrah dilakukan di bulan Ramadan senilai haji. Nah, berarti amalan sunnah senilai ibadah wajib.
Ini kesimpulan berlakunya hanya untuk ulama yang berpendapat umrah sunnah. Tapi kalau engkau berpendapat umrah itu wajib seperti haji, maka faidah tadi tidak benar, tidak benar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan senilai haji. Rawinya ragu-ragu, apakah haji tok atau haji bersamaku? Kalau haji bersama Nabi berarti seolah-olah pas kita umrah di bulan Ramadan itu Nabi hadir di tengah-tengah kita. Seolah-olah Nabi pas umrah atau pas haji disertai dengan 124.000 para sahabat dan kita ikut hadir seolah-olah. Nah, maka ini satu fadilah yang sangat besar. 79 wa anhu radhiyallahu anhu anna imra'atan, bahwasanya seorang cewek qalat ya Rasulullah, inna sesungguhnya faridatallahi, kewajiban Allah ala ibadi atas hamba-hambanya fil haji, dalam haji, adrakat abi, dia itu mendapati bapakku syaikhan kabira, sebagai orang tua yang renta. La yathbutu, dia tidak bisa tegak ala rahilah, di atas kendaraan. Jadi kalau dia taruh di atas unta pasti jatuh saking lemahnya. Afa ahujju anhu, bolehkah saya berhaji untuk orang tuaku? Qala, beliau mengatakan, na'am, iya, silahkan, tidak ada masalah. Hadis ini menunjukkan bolehnya ibadah haji menggantikan siapa? Orang lain. Orang lainnya itu syaratnya salah satu dari dua. Yang pertama, dia sudah mati. Kalau masih hidup maka tidak bisa dihajikan orang lain. Yang kedua, dia sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, seperti orang tua ini. Kamu tunggu 1 tahun supaya lebih muda, nggak bisa. Ya, malah semakin tua, semakin tua, semakin tua. Karena itu, syarat wajibnya haji itu disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah zadun, bekal. Yang dimaksud bekal ini bekal berangkat dan bekal pulang dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama ditinggalkan. Seandainya haji itu memerlukan waktu 1 bulan, nah bekal itu mencakup berangkat dan pulang PP ya, plus nafkah keluarga di Indonesia selama 1 bulan. Salah satu dari 3 ini belum cukup, berarti belum wajib zakat karena belum memiliki zat. Yang kedua syaratnya adalah rahilah. Rahilah kendaraan. Ada kendaraan bisa menghantarkan ke haji ke Makkah, maka berarti kita wajib untuk berangkat. Kalau tidak ada kendaraan, misalnya sedang perang, kemudian pesawat semuanya ditutup, tidak ada yang berangkat. Nah, ini berarti tidak ada rahilah, tidak wajib zakat. Yang ketiga adalah istita'ah, kemampuan. Nah, kemampuan ini contohnya ini, la yathbutu 'ala rahilah, dia tidak bisa tegak di atas kendaraan, berarti tidak mampu. Karena kalau ditaruh di atas kendaraan, kita harus mendekapnya dari belakang. Ya lelah lah, ya, setiap hari, setiap saat mendekap orang yang ada di atas kendaraan. Kemudian yang dimaksud adrakat abi, kewajiban haji menemui bapakku pada saat dia sudah tua renta, maksudnya dia baru saja masuk Islam. Jadi maksudnya adrakat abi yakni aslama min jadidin, dia baru saja masuk Islam ba'dama kabur, setelah dia tua renta baru saja masuk Islam. Bagaimana hukumnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab tadi ya. Untuk perempuan syaratnya tidak hanya 3. Bekal, kendaraan, kemampuan, tambah satu lagi apa? Mahram. Tidak ada mahram, tidak wajib zakat. Tidak wajib haji. Terakhir 1280. Wa an Laqit ibni Amir, harokatnya salah ya, mestinya Laqit ibni Amir, lamnya di fathah, kemudian qafnya di kasrah. Radhiyallahu anhu annahu, bahwa dia atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, inna abi, sungguhnya bapakku syekh kabir, tua renta, la yastati'ul hajja, tidak mampu haji. Kalau ditaruh di atas unta pasti jatuh. Walal umrah, tidak mau umrah. Walal dha'na, tidak bisa safar, ya saking lemahnya tadi. Qala hujja'an abika, hajilah untuk bapakmu, wa'tamir, dan umrahlah untuk bapakmu. Hadis ini menunjukkan bisanya melakukan haji untuk orang lain, tapi dengan syarat. Syaratnya 2.
Pertama, yang melakukan haji sudah haji. Kalau dia belum haji, maka tidak bisa menggantikan haji orang lain. Syarat yang kedua adalah orang yang dihajikan sudah mati atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sehingga kalau dia karena sibuk saja ngitung bisnisnya, kemudian tidak mau haji, maka ini tidak termasuk yang bisa dihajikan. Saya sibuk, saya tidak bisa haji, saya masih ngurus bisnis, tolong dihajikan. Kamu sehat walafiat. Ibadah dibagi tiga. Ibadah badaniyah seperti salat tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, ibadah maliyah, harta seperti membayar zakat bisa diwakilkan. Ya, ibadah yang ketiga badaniyah maliyah. Selain badan juga ada hartanya di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Maka haji atau umrah itu memerlukan badan kita untuk berangkat, tapi juga memerlukan uang kita untuk zad. Nah, untuk amalan badan ini tidak bisa diwakilkan. Untuk amalan harta ini bisa diwakilkan. Untuk amalan badaniyah dan maliyah, karena dia itu tengah-tengah, maka bisa diwakilkan, tetapi harus ada syarat tadi. Ada syarat untuk orang yang menghajikan, sudah haji. Ada syarat untuk yang dihajikan, yaitu apa? Dia sakit atau sudah mati. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena saya lelah sekali sehingga cukup 36 menit. Biasanya 45 menit. Lelah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu